Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronauli Sihaan SPD, asal LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2430 1117 25966. Hari ini hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Insya Allah saya akan melaksanakan tag video UKIN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi membandingkan puisi Diafan dan puisi Prismatis di kelas 8G pada SMPN 24 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Jovan? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, tolong kita berdoa bersama ya, Jovan. Doa dalam hati, coba pimpin teman-temannya. Ya, berdoanya di tempat masing-masing saja. Ya, terima kasih Jovan. Kemudian Ibu ingin mencek daftar hadir kalian. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Sepertinya siapa tadi? Syabana lah. Siapa lagi selain Syabana? Fikri. Syabana tadi apa? Izin ya? Sebenarnya orangnya adalah. Fikri tadi apa? Alpa. Fikri Alpa. Siapa lagi selain Fikri yang tidak hadir? Syaukia. Oh, tapi ada izin ya, keperluan ya. Ya, jadi tidak hadir ada 3 siswa ya. Ya. Siapa? Sarah. Oh ya, Nurmay Sarah, kenapa? Alpa. Ya, 4 orang yang tidak hadir dari 37 siswa. Ya, buku-buku tulis, buku paket sudah disiapkan. Buku paket bahasa Indonesia sudah. Apabila ada sampah di bawah kolong meja atau di sekitar tempat duduknya, tolong dibuang sampahnya. Sudah siap. Alat tulis, buku tulis sudah disiapkan. Tolong dibuka buku paketnya. Buku paket bahasa Indonesia yang warna biru halaman 141 dan buku LKS halaman 23. Sudah? Ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas. Sebagai siswa, tugasnya apa? Belajar. Kemudian saat pembelajaran apa? Menyimak pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Aktif saat pembelajaran. Bukan aktif keluar masuk kelas, tapi aktif berdiskusi, aktif menyimak pembelajaran. Apalagi apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Kemudian kita akan melakukan ice breaking bersama. Tolong berdiri. Semuanya tolong berdiri. Coba perhatikan Ibu lah. Kalau Ibu bilang, semuanya tolong berdiri. Ibu bilang tepuk pagi. Tepukkan 1 kali. Nah, pagi. Coba kita bersamalah. Pagi. Siang. 2 kali. Sore kosong. Kada. Sore kosong. Sore kada kena. Sore. Ya, malam 3 kali. 1, 2, 3. Lah. Paham? Pagi, siang, sore. Nah, kita ulang. Sore. Jangan hubungnya sore. Malam. Ibu tes. Malam. Siang. Pagi. Sore. Ya, ada beberapa. Sore. Kita ulangi. Pagi, siang, sore, malam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pada barcode yang disediakan, tolong scan. Tes kemampuan awal peserta didik. Nanti ya.
Ayo, tes kemampuan awal peserta didik. Kelompok berapa lagi yang belum? Sekian. Nih, tes kemampuan awal peserta didik yang mempunyai handphone atau gawai. Ya, tolong jawab. Di situ ada pertanyaannya. Tes kemampuan awal peserta didik. Yang tidak membawa handphone siapa saja tadi? Ya, di kelompok sini. Nabil, tolong ambil. Tolong ambilkan punya temannya. Nabil dan Naswan tidak membawa ya. Nah, kelompok sini siapa yang kada bawa? Tidak bawa. Tolong ada usahanya. Ada usahanya jadi. Yang tidak membawa handphone. Kelompok Asipa siapa yang tidak membawa handphone? Iya. Yang tidak membawa handphone? Ya, situ. Akan lanjutkan. Siapa lagi yang tidak membawa handphone? Ya. Ini. Nah, habis sudah. Ibu ingin mengingatkan. Pembelajaran kita kemarin mengenai apa? Mengenai puisi. Usra. Ibu bertanya, pembelajaran kita kemarin mengenai apa? Mengenai puisi. Ya. Apa itu puisi? Ya. Apalagi? Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Puisi adalah beragam sastra yang bahasanya terikat pada irama, mata, rima, serta penyusunan tarik dan bait. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna dalam. Ya, kemudian ciri-ciri puisi yang kamu ketahui? Ciri puisi pada dasarnya karya puisi berbentuk bait. Setiap bait berbentuk atas larik-larik. Bait merupakan satu kata puisi yang terdiri atas beberapa larik dan baris. Adapun larik merupakan larik dalam puisi. Selain itu, puisi juga memiliki bahasa yang bisa dan biasanya di dalam puisi memiliki majaz, sehingga bahasanya memiliki makna ganda dan Tafsir ya, multi tafsir atau multi interpretasi. Ya, terima kasih jawabannya Usro. Ya. Jadi itu ya tadi pembelajaran kita kemarin mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik puisi dan lain-lain. Kalau yang mempunyai handphone, tolong klik link dan barcode puisi cita-citaku. Yang tidak mempunyai handphone, yang tidak membawa handphone, tolong perhatikan layarnya. Nah, perhatikan yang tidak mempunyai handphone. Tidak mendapat perlindungan. Aku ingin Duduk kembali ke tempat. yang sakit dan butuh pertolongan. Nah, lalu puisi yang kedua, puisi yang berjudul Impian. Sambil diperhatikan juga yang tidak membawa handphone. Yang ada membawa handphone ada barcode-nya. Link dan barcode puisi Impian. Dilihat di sana. Nah.
Ya, dari puisi yang berjudul Cita-Citaku dan puisi yang berjudul Impian, menurut kalian yang mana yang lebih mudah dipahami dari segi maknanya? Puisi yang berjudul Cita-Citaku, karena tadi menceritakan tentang apa? Orang yang ingin menjadi dokter hewan, karena bahasanya mudah dipahami. Ya, kemudian puisi yang berjudul Impian, tadi bahasanya agak lebih susah dipahami. Bertanya tentang apa tadi di dalam puisinya tadi? Tebaskan pisau, hancurkan karang, apalagi bulatkan tekad. Nah, itu agak lebih susah ya kata-katanya ya ditafsirkan. Nah, jadi yang puisi yang pertama tadi dari segi pemahaman terhadap maknanya yang kita mudah pahami maknanya merupakan puisi Dyavan. Nah, kemudian puisi yang berjudul Impian tadi, puisi yang lebih sulit dipahami maknanya merupakan puisi Prismatis. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian diminta untuk memahami apa yang dimaksud dengan puisi Dyavan, puisi Prismatis, mengenali apa yang dimaksud puisi Dyavan dan Prismatis, hingga membandingkan puisi Dyavan dan puisi Prismatis. Ya. Kemudian Ibu bertanya, di sini banyak berasal dari suku mana atau daerah mana? Banjarmasin. Ya, Ibu akan menampilkan puisi yang bertema kontekstual. Ini Ibu bagikan ya. Ya. Kelompok mana lagi? Inilah. Kelompok yang mana lagi belum? Kelompok Keiko belum lah. Nabil, tolong Intan serahkan ke Nabil kelompoknya. Ini serahkan ke Keiko. Ya. Sambil kalian perhatikan dan yang mempunyai handphone, tolong di scan. Ada di situ contoh puisinya. Jadi Ibu Silvia akan membacakan contoh puisi bertema sungai. Karena Banjarmasin identik dengan kota 1000 sungai. Ya, yang pertama, puisi yang berjudul Banjarmasin oleh Siti Maimunah. Banjarmasin, kota 1000 sungai julukannya. Kalimantan Selatan yang punya. Baik wan ramah masyarakatnya. Jadi dari puisi yang pertama dan puisi yang kedua tadi. Menurut kalian yang mana yang lebih mudah dipahami maknanya? Puisi yang pertama, ya, puisi yang berjudul Banjarmasin. Kenapa mudah dipahami? Karena kata-katanya mudah dipahami. Kalau yang puisi kota 1000 sungai agak lebih susah dipahami. Kata-katanya yang lebih susah dipahami itu contohnya di bagiannya mana? Nah, untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah. Nah, itu kan agak susah dipahami. Itu artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Sudah mulai bisa lah membedakanlah antara puisi Dyavan dan puisi Prismatis. Nah, menurut kalian manfaatnya mempelajari puisi Dyavan dan puisi Prismatis apa? Dapat membedakan puisi Prismatis dan Dyavan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari pengaplikasiannya. Bisa itu pada saat mendengar orang membaca puisi, bisa pada saat melihat di artikel online, atau mendengar di YouTube lah. Oh, ini puisi Dyavan, karena puisinya lebih mudah dipahami dari segi maknanya. Oh, ini puisi Prismatis, karena puisinya lebih sulit dipahami dari segi maknanya. Itu tadilah manfaat mempelajari puisi Dyavan dan puisi Prismatis. Lalu di dalam puisi yang berjudul yang bertema sungai tadi ada pembahasan mengenai apa? Merawat, menjaga kebersihan sungai.
Jangan membuang sampah sembarangan, katanya lah. Kemudian ada kritikan terhadap sungai yang dulunya bersih, sekarang agak tercemar karena ulah manusia yang membuang sampah. Ibu ada memberikan materi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Nih, ada gaya belajar visual, siapa saja. Ada yang membawa HP kan? Nah, di dalam grup tadi itu, di dalam grup kalian sudah ada dibagikan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar. Kemudian Ibu ingin bertanya, Salwa kan tadi gaya belajarnya apa? Visual. Ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari materi bacaan visual kamu tadi? Ya. Yaitu mengenai puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun larik dan bait. Puisi terdiri atas dua unsur pokok, yakni unsur fisik dan unsur batin. 1. Unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar. Karya puisi tersusun oleh unsur-unsur fisik berikut. A. Diksi atau pilihan kata. B. Pengimajian atau citraan atau imaji. C. Kata konkret. D. Bahasa figuratif atau kiasan. E. Versifikasi yang terdiri dari rima, ritme, dan metrum. F. Tipografi. 2. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi ada 4, yaitu tema atau sense, perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, tone, adzan, amanat atau intention. Dilihat dari tingkat keterbacaannya atau kemudahannya untuk dipahami, puisi dibagi menjadi 2, yaitu puisi diafan dan puisi prismatis. 1. Puisi diafan merupakan puisi yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang sukar dipahami. 2. Puisi prismatis merupakan puisi yang mengandung diksi, kata konkret, imaji, majas, dan bahasa yang sangat baik. Puisi prismatis disebut sebagai puisi yang sukar dipahami. Puisi ini bersifat multi-interpretable atau memiliki banyak makna. Ya, terima kasih Salwa, lengkap sekali penjelasannya. Rupanya Salwa sambil meresum juga ya tadi ya. Ya, terima kasih. Tolong beri apresiasi kepada Salwa. Ya. Nah, jadi masing-masing tadi penjelasan materi visual, audio maupun audio visual berisi penjelasan mengenai pengertian awal tentang puisi. Setelah itu ciri-ciri puisi, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik puisi, puisi diafan, puisi prismatis, dan mengenai membandingkan puisi diafan dan puisi prismatis tersebut. Sekarang kalian Ibu bagi ke dalam kelompok lahan basah lah. Lahan basah itu ada di Kalimantan Selatan, ada beberapa jenis. Karena Ibu membagi ke dalam 7 kelompok, jadi ke dalam 7 kelompok lahan basah. Kalau ya Banjarmasin, lahan basahnya identik dengan sungai, karena kota 1000 sungai. Selain itu lahan basah lainnya ada sungai, ada danau, kemudian ada waduk, ada rawa, ada apa lagi? Ada sawah, ada estuaria, dan ada tambak. Sudah berkelompok di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lah, tolong beri nama, namanya sudah kelompok sungai, nama anggota, hari dan tanggalnya juga. Ini tadi kelompok sungai. Ini kelompok danau. Cara mengerjakan LKPD-nya, beri nama anggota kelompok, hari dan tanggal. Setelah itu ada soal. Jawab di sini. Apabila tidak cukup ke lembar berikutnya yang kosong. Nah, setelah itu kalian saling berdiskusi, dan setelah didiskusikan nanti akan dipresentasikan di depan. Silakan, selamat mengerjakan. Ayo yang semangat belajarnya. Ayo jawaban kok kayak gitu. Dan dapat. Ayo Reski Hernanda. Semangat. Aisyah, Kak Adi, dan Dili, dan Mat Maulana, ayo. Ayo. Ini sudahlah. Iya.
Hmm. Ya banyak yang sudah lah. Ya. Ayo. Mana LKPD-nya? Ah, temannya aja lah. Berdiskusi. Nomor berapa Aisyah? Nah, baru nomor 2 ya. Sudah, kalau sudah kumpul. Sampai sini. Ya, tolong kelompok sungai berdiri semua anggota kelompoknya di sini. Jangan terpantul LCD, presentasikan. Yang belum segera dikerjakan lagi. Ya. Salwa, Alex, Khairani, Arini, Naswa, sini. Seperti biasa, presentasilah supaya lebih jelas suaranya. Ya. Hati-hati ada kabel. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sungai akan mempresentasikan lembar saya yang beranggotakan Salwa, Najwa, saya Rini, Alex, Khairani. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah. Puisi biasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta larik dan bait. Ya, gantian. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik merupakan pembangun puisi dari luar. Unsur batin merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat dan dirasakan melalui penghayatan. Apa yang kamu ketahui tentang puisi diafan? Puisi diafan puisi yang menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang sukar dipahami. Puisi prismatis, puisi yang mengandung diksi kata konkret, imaji, dan gaya bahasa yang sangat baik. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diafan atau prismatis dan berikan alasannya. Sungai Martapura, ini tempat kita hidup. Airnya mengalir membawa harapan. Jangan kotori dengan sampah. Biarkan tetap jernih untuk anak cucu. Jawab. Puisi diafan karena tidak menggunakan kata apa ini? Kata konkret. Kata kiasan atau kata yang sukar dipahami. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diafan atau prismatis berdasarkan alasannya. Sungai Martapura adalah ibu yang mengayun perahu, menimang pasir terapung dengan lembutnya, namun sampah menjelma racun di pelukannya, mengikis kasihnya setetes demi setetes. Jawab. Puisi prismatis karena mengandung imaji, diksi. Ini apa, Cok? Kata apa? Konkret dan majas.
Sekian dari kelompok sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok sungai dengan presentasi. Akan melakukan tes kemampuan akhir. Tes kemampuan akhir ada di barcode. Ibu beri waktu 2 menit. Ibu beri waktu 2 menit. Tes kemampuan akhir ada pada barcode. Ini coba scan. Yang mempunyai handphone tolong dijawab. Akhir, karena sudah akhir pembelajaran. Ayo, serius Alex, Kairani. Sudah? Yang ada barcode tes kemampuan akhir serta didik. Sudah? Di barcode-nya kita yang fokus yang kepada membawa handphone lah. Di barcode ada tadi tes kemampuan akhir peserta didik. Sambil kita refleksi menyimpulkan pembelajaran hari ini. Rapa, tolong serius Rapa. Apa yang kamu dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Ya Bu, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengenai mengulas kembali pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur fisik puisi, unsur batin puisi, dan kita mempelajari mengenali puisi diapan dan puisi primatis. Terdapat juga contoh puisi diapan dan puisi primatis melalui video maupun yang Ibu Guru sampaikan di kelas, yaitu puisi bertema sungai yang berjenis diapan dan berjenis primatis. Selain itu, saya dan mewakili teman-teman juga semakin memiliki kesadaran akan menjaga kebersihan sungai dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dan saya serta teman-teman juga memiliki wawasan baru mengenai lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu sungai, danau, waduk, rawa, sawah, estuaria, dan tambak. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Guru dan melalui pemberian nama kelompok yang kontekstual berkaitan dengan lahan basah. Iya, terima kasih banyak Rafa, penjelasannya sangat detail sekali. Tolong beri apresiasi tepuk tangan kepada Rafa karena telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tes kemampuan akhir tadi sudah, refleksi sudah. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah menemukan pesan dalam puisi. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, oh iya, bagaimana tadi hasil tes kemampuan akhir? Apakah sudah? Sudah, banyak yang sudah. Ya, kemudian pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu menemukan pesan dalam puisi. Bu harap kalian belajar terlebih dahulu ya materi tersebut. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali di tempatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.